Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saat ini semua orang terkejut ketika mereka melihat Qin hanya menghasilkan setumpuk pil limbah. Master Papiliun Taiyuan tertawa dan berkata, "Hahaha, Master Papiliun Xuanzeng, tampaknya Papiliun Surga Utara Anda berada dalam masalah serius kali ini." Wajah Master Xuanzeng menjadi pucat. Pada saat ini dia hanya bisa mengabaikan ejekan orang lain. Dia terus mengepalkan tangannya dan menatap pil di tangan Qin dengan mata merah. Dia berkeringat dingin mengingat 2 triliun batu asli yang akan dibayarkan jika Qin gagal memenangkan turnamen ini. Keringat dingin di kening Kang Sitong juga mengalir deras dan bibirnya sedikit pucat. Ouyang Zengqi mendatangi Qin dan berkata, "Zhong Hun Wuyangdan, ini memang pil tingkat kaisar, tapi sayang sekali pada akhirnya itu menjadi tumpukan pil sampah." Ouyang Zengqi terlihat sangat kecewa. Di 2 ronde pertama dia cukup kagum dan antusias pada Qin. Dia pikir dia telah menemukan benih yang baik. Siapa tahu di babak terakhir Qin terlalu berani untuk memperbaiki pil tingkat kaisar. Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Ouyang Zengqi mengulurkan tangan dan mengambil salah satu pil di tangan Qin. Ouyang Zengqi meremasnya dengan ringan dan pil itu pecah di antara jari-jarinya. Ouyang Zengqi menggelengkan kepalanya dan mengumumkan, "Qin, pil pemurnian putaran ketiga adalah pil Zhou Hun Wuyang yang memiliki 12 pil. Tetapi semuanya adalah pil yang tidak berguna dan penilaiannya kali ini telah gagal." Lalu dia menepuk bahu Qin dan menghela nafas. Anak muda, kadang-kadang bukan hal yang baik untuk terobsesi terlalu tinggi. Ketika Ouyang Zengqi akan mengumumkan hasilnya, tiba-tiba Qin menyela. "Tunggu!" Yang lain memandang Qin dengan jijik. Tapi Ouyang Zengqi berhenti mengumumkan dan menatap Qin dengan ringan. Ekspresinya tidak marah, tetapi matanya dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apalagi yang ingin kamu katakan?" Qin melengkungkan tangannya dan berkata, "Master Ouyang Zengqi, Master telah salah paham menilai pil ini. Saya minta dinilai ulang." Penonton juga terdiam dan segera menggelengkan kepala dan menghela nafas. Qin ini sangat arogan sehingga dia berani mengatakan bahwa Tuan Ouyang Zengqi membuat kesalahan dalam penilaiannya. Bukankah itu lelucon? Ekspresi Ouyang Zengqi menjadi dingin, amarahnya menghilang dan dia berkata dengan dingin, "Karena kamu pikir penilaian orang tua ini tidak adil, tidak masalah, orang tua ini akan memenuhi permintaanmu." Kemudian dia dengan mudah menggenggam 11 pil yang tersisa. Dia meremasnya dan pil-pil itu pecah. Kemudian wajah Ouyang Zengqi tiba-tiba menjadi sangat aneh karena sebenarnya masih ada 1 pil lagi di telapak tangannya saat ini. Itu adalah pil yang terlihat sedikit aneh sebelumnya. Kemudian permukaan pil itu benar-benar retak, tetapi itu tidak sepenuhnya hancur seperti pil sebelumnya. Aroma obat meresap. Pada saat ini tampaknya ada penglihatan luar biasa yang terbentuk di langit, dan energi sejati surga dan bumi melonjak dengan liar. Itu membumbung di awan, memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan para Master Papiliun dari beberapa wilayah utama tiba-tiba berdiri. Mereka bergumam, "Mungkinkah pil tingkat kaisar telah lahir?" Ini adalah pemandangan yang hanya terjadi ketika pil tingkat 8 lahir. Ouyang Zengqi menatap pil di tangannya dan berkata, "Ini seharusnya adalah pil kaisar setengah langkah." Ouyang Zengqi bahkan tidak bisa memikirkannya lagi. Pada saat ini dia mengerti bahwa 11 ramuan lainnya bukanlah kegagalan dalam pemurnian, tetapi esensinya telah diberikan pada 1 pil ini. Jejak kepahitan diam-diam terungkap di wajah Yemo dan yang lainnya. Mereka selalu sangat tidak puas dengan Qin sebelumnya, berpikir bahwa Qin telah berbuat curang pada 2 putaran sebelumnya.
Tetapi ketika mereka melihat penilaian putaran ketiga ini, mereka akhirnya menerima itu. Ouyang Zengqi akhirnya pulih dari keterkejutannya dan berkata dengan keras, "Sekarang saya mengumumkan bahwa dalam kompetisi Dandau 4 domain ini, Qin Chen dari Tianyu Utara berada di peringkat pertama dan yang kedua adalah Ye Mo dari wilayah Zhongzhou. Peringkat ketiga adalah Yan Qidao dari wilayah Cina Selatan. Adapun peringkat selanjutnya Anda bisa membacanya di dalam daftar ini." Ouyang Zengqi melambaikan tangannya dan tiba-tiba daftar 87 orang muncul di langit. Semua pemain yang menyelesaikan penilaian putaran ketiga ada dalam daftar, di antaranya Yu Sihui peringkat keempat, Kui Xinyu di peringkat kelima, dan Qiu Tian di peringkat keenam. Adapun Wei Jinzhou berada di peringkat ke-15. Ouyang Zengqi berkata, "Qin Chen, Ye Mo, dan Yan Qidao, saya beri kalian 3 hari untuk menangani urusan kalian masing-masing. Setelah 3 hari, ikuti saya untuk pergi ke domain bela diri. Adapun yang lainnya, beberapa dari kalian juga memenuhi syarat untuk pergi ke domain bela diri. Akan tetapi, semuanya tetap tinggal sementara di kota Zhongzhou ini, menunggu berita dari orang tua ini." Ouyang Zengqi selesai memberi perintah, dia berbalik dan pergi lebih dulu. Begitu Qin Chen dan penguasa Paviliun Xuanzeng kembali ke penginapan, orang-orang yang datang untuk menjalin hubungan telah menunggu di pintu masuk. Masing-masing mereka membawa hadiah. Qin Chen secara alami tidak menolak hadiah besar ini dan menerima semuanya. Adapun orang-orang itu, Qin Chen secara alami tidak repot-repot melihatnya. Jadi dia membiarkan Master Paviliun Xuanzeng untuk mengaturnya. Master Paviliun Xuanzeng dalam suasana hati yang baik sekarang. Qin Chen telah memenangkan kompetisi besar alkimia. Jadi setelah 3 hari nanti dia juga akan kembali ke Paviliun Alkimia Wuyu. Pada malam harinya, tuan rumah Kang Sitong datang berkunjung secara langsung. "Haha, Chen kecil, selamat, selamat." Begitu dia muncul, Kang Sitong tertawa bebas dan sudah ada sebuah token di tangannya. "Chen kecil, Master Paviliun Xuanzeng, menurut peraturan Wan Baolou, saya telah menarik 10% dari seluruh yang kita dapat. Jadi ini ada 183,6 miliar batu asli di token ini. Ambillah, saya serahkan semuanya pada kalian." Master Paviliun Xuanzeng terkejut melihat 183,6 miliar batu asli. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak batu asli. Qin Chen berkata kepada Kang Sitong, "Tuan Kang, pemuda ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan." "Tolong bicara," jawab Kang Sitong. "Saya punya beberapa teman yang berada di Bei Tianyu, tetapi pemuda ini telah memberitahu mereka untuk datang ke sini. Diperkirakan mereka akan datang ke kota ini dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin mereka mengikuti Tuan Kang. Tuan Kang merekomendasikan mereka untuk pergi ke alam rahasia 5 elemen di Wan Baolu." Ekspresi wajah Kang Sitong membeku dan dia tersenyum pahit. Dia berkata, "Chen kecil, Anda terlalu banyak berharap pada orang tua ini. Orang tua ini hanya pemilik lantai tengah gedung Wan Baolu. Sebenarnya sama sekali tidak masalah untuk berlatih di Wan Baolu, tetapi sulit bagi saya untuk membawa mereka memasuki alam rahasia 5 elemen." Qin Chen berkata, "Ini tidak akan mengganggu Tuan Kang. Teman-temanku memiliki bakat yang luar biasa. Qin hanya membutuhkan rekomendasi dari Tuan Kang. Adapun apakah dia bisa masuk pada akhirnya tergantung pada takdir mereka sendiri." Kang Sitong menjawab, "Jika ini masalahnya, maka kita dapat mencobanya. Namun setelah temanmu datang ke sini, saya perlu mengidentifikasi bakat mereka." Qin Chen menjawab, "Jangan khawatir, saya tidak akan menipu Anda." Kang Sitong menghela napas lega, lalu dengan curiga dia berkata, "Kamu adalah juara kompetisi 4 domain di Paviliun Dan. Mengapa tidak merekomendasikan temanmu ke Dan Pavilion?" Qin Chen menjawab, "Hehe, tentu saja aku juga akan merekomendasikan mereka ke Dan Pavilion." Qin Chen tersenyum. Keesokan harinya Qin Chen pergi menemui guru Ouyang Zengqi. Jika itu permintaan orang lain, Ouyang Zengqi mungkin tidak akan memperhatikannya. Tetapi Qin Chen adalah orang nomor 1 di kompetisi Dauk Alkimia.
Dan di awal usia 20-an dia telah mampu menyempurnakan pil tingkat kaisar setengah langkah. Master Papiliun Swanseng mendengar tentang ini, dia juga berkata, "Qin Chen, jangan khawatir, jika teman Anda gagal lulus ujian oleh Master Ouyang Zengqi, saya juga dapat merekomendasikannya nanti." "Kalau begitu terima kasih," ucap Qin Chen. Master Papiliun Swanseng menjawab, "Sama-sama. Qin Chen, apakah Anda tahu apa yang paling saya kagumi dari Anda?" Master Papiliun Swanseng berkata dengan sedikit emosi, "Poin pertama adalah ketika Anda datang ke kota Dandau, Anda tidak khawatir tentang keluarga Zuo dan hal-hal berantakan lainnya. Poin kedua adalah Anda sangat percaya diri, sangat bertekad dan percaya pada keputusan Anda sendiri." Qin Chen hanya tersenyum mendengar itu. 2 hari kemudian, Zhu Qingfeng membawa putri Zixun, Zhao Lingshan, Wang Qiming, Yu Wenfeng, Ling Tian, Zhang Ying, Di Tianyi, Leng Wusuang, dan Qin Ying ke kota Zonzhou. Ketika Zhao Lingshan dan putri Zixun melihat Qin Chen, rongga mata mereka langsung memerah dan mereka menangis dan memeluk Qin Chen. Sejak Qin Chen telah meninggalkan tanah 100 dinasti, semua orang tidak melihatnya lagi selama hampir 1 tahun belakangan ini. Keduanya tidak bisa lagi menahan kegembiraan batin mereka dan air mata mereka langsung mengalir di dada Qin Chen. Qin Chen menyentuh kepala keduanya. Shao Chen, Wang Qiming dan yang lainnya juga menyapa. Dibandingkan dengan Zhao Lingshan dan Zixun, mereka jelas lebih stabil. Tetapi mereka semua menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Sungguh luar biasa bahwa semua orang dapat tiba dengan selamat, ucap Qin Chen juga sedikit bersemangat. Orang-orang ini adalah mitra baiknya sendiri dan mereka memiliki bakat yang cukup untuk membantunya di masa depan. "Chen kecil, aku tidak menyangka begitu banyak hal telah terjadi setelah kamu pergi. Saya juga mendengar Master Papiliun Zhu Qingfeng mengatakan bahwa Yu Qiansu benar-benar bergabung dengan Balai Penegak Hukum," tanya putri Zixun, dan Zhao Lingshan membuka mata merah mereka dengan cemberut. Di samping, Pak Tua Dabe dengan hati-hati melihat kelompok itu dan terkejut. Meskipun orang-orang ini masih muda, mereka memiliki aura yang luar biasa. Dia bertanya, "Shao Chen, siapa orang-orang ini?" Qin Chen menjawab, "Mereka semua adalah teman-temanku dari negeri 100 dinasti. Mereka adalah orang yang akan direkomendasikan kepada Wan Baolu dan Pil Papilion kali ini." Qin Chen berkata sambil tersenyum. Pak Tua Dabe mengangguk diam. Tidak lama kemudian, Tuan Kang Sitong datang ke sana. Dia tertawa dan berkata, "Hahaha, Chen kecil, ini mereka." Kang Sitong tersenyum tulus begitu dia masuk dan pada saat yang sama memandang Wang Qiming dan yang lainnya. Qin Chen berkata, "Tuan Kang, ini adalah teman-temanku, tolong ujilah." Pada saat ini suara tawa terdengar dan Ouyang Zengqi pun juga telah sampai di sana. "Tuan Ouyang," Qin Chen buru-buru memberi hormat dan kemudian memperkenalkan Wang Qiming dan yang lainnya. Kang Sitong memegang kristal bakat di tangan kanannya, tersenyum dan memandang kelompok Wang Qiming. Dia berkata, "Siapa di antara kalian yang akan dites duluan?" Wang Qiming dan yang lainnya saling memandang, merasa sedikit gugup. "Biarkan aku pergi dulu," ucap Leng Wusuang mengumpulkan keberaniannya untuk maju. Mereka berpikir saat menghadapi bahaya di masa lalu, Qin Chen selalu berdiri di depan mereka seperti dewa, melindungi mereka dari angin dan hujan. Setiap kali dia melihat punggung Qin Chen, dia merindukan suatu hari untuk berdiri berdampingan dengan Qin Chen. Di Tianyi, Wang Qiming, Zixun, Zhao Lingshan dan yang lainnya semua memandang Leng Wusuang dengan sedikit gugup. Sedikit keringat mengalir dari telapak tangan mereka. Ini adalah benua timur dan semuanya di sini berbeda dari surga utara. Nilai secara langsung menentukan masa depan mereka saat ini. "Baiklah, aku akan mulai." Kang Sitong melirik Qin Chen dan ketika dia menggerakkan tangan kanannya, kristal bakat terbang ke sisi Leng Wusuang. Leng Wusuang juga mengulurkan tangannya. Kristal bakat berdengung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kang Sitong juga membuka mulutnya.
menatapnya dengan takjub. Setelah beberapa saat dia pulih dan buru-buru menoleh melengkungkan tangannya ke arah Qin Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Selamat, selamat." Qin Chen bertanya, "Bagaimana nilai Leng Wusuang?" Kang Sitong berkata, 57. Di masa depan ia mungkin akan dapat menjadi seorang praktisi di ranah Kaisar Wu. Kata Kang Sitong kaget. Di Wuyu jika nilai bakat dapat mencapai angka 20 itu sudah sangat tinggi. Tetapi nilai bakat Leng Wusuang setinggi 57 ini jauh melampaui harapan Kang Sitong. Ouyang Zengqi juga menatap Leng Wusuang dengan kaget. Dengan nilai bakat seperti itu, ia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Kaisar Wu di masa depan. Bahkan dia juga ingin merekrutnya. Jadi mengapa Wan Baolo ini mendahuluinya? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.